Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rian Syahputra. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja magang di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Pemkot Cimahi. Periode bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Judul yang saya ambil untuk laporan magang ini yaitu peningkatan kualitas kewirausahaan melalui program akselerasi pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Pemkot Cimahi. Selanjutnya pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Melihat uraian dari kontribusi usaha kecil, begitu banyak peranan yang diberikan usaha kecil terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Studi ini mengestimasi bahwa untuk naik kelas dari kategori kelas tradisional ke berkembang, pelaku usaha perlu meningkatkan kompetensi kewirausahaannya minimal terkait 27 tema pelatihan atau workshop praktis mencakup 12 aspek kewirausahaan, yaitu skala, pola pikir, kepemimpinan, budaya inovasi, pemasaran, operasional, keuangan, SDM, legalitas dan kepatuhan, pemahaman industri dan persaingan pasar, rantai pasok, dan kepedulian sosial lingkungan. Temuan ini mempertegas bahwa acara pelatihan singkat, webinar, kunjungan lapangan, atau seremonial lainnya belum layak disebut sebagai program pendampingan. Pendampingan setidaknya mencakup workshop praktis dengan tanya jawab dan konsultasi bagi peserta yang kebingungan saat mempraktikkan pengetahuan barunya, serta dilengkapi pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Akselerasi menurut Reni Akbar Hawadi dalam jurnal dikatakan bermakna percepatan belajar sebagai implikasi dari sistem belajar tuntas atau master learning. Juga menunjukkan adanya siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan jauh lebih cepat dan mempunyai nilai yang amat baik. Siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa ini memiliki karakteristik khusus, yaitu tidak banyak memerlukan waktu dan bantuan dalam menyelesaikan percepatan kompetensi yang telah ditetapkan. Misalnya, program remedial dan pengayaan dapat mengganggu optimalisasi belajarnya. Dari penjelasan di atas terkait 12 aspek kewirausahaan, hanya 4 yang dikerjakan pada akselerasi ini, yaitu pola pikir, kepemimpinan, budaya inovasi, dan pemasaran. Latar belakang permasalahan yang kami angkat dan kami fokuskan dalam manajemen wirausaha naik kelas meliputi pola pikir yang belum fokus, kepemimpinan yang masih ditangani oleh satu orang atau one man show, yang ketiga budaya inovasi yang masih rendah, dan yang terakhir yaitu pemasaran yang belum optimal terhadap tools. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas, hasil, dan manfaat akselerasi yang diadakan oleh Pemkot Cimahi bagi para UMKM. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil instansi. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Cimahi serta Peraturan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 menjadi dasar terbentuknya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi pada awal tahun 2017. Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian ini memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan serta peningkatan perekonomian di Kota Cimahi. Hal tersebut dapat dilihat
lewat peranan penting Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian dalam penyediaan kesempatan usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing produk lokal Kota Cimahi. Visi terwujudnya pemberdayaan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim usaha perdagangan yang kondusif, peningkatan daya saing koperasi dan UKM, pengembangan UKM dalam suatu kawasan kreatif dan inovatif serta ramah lingkungan. Untuk misi yang pertama yaitu mewujudkan peningkatan daya saing koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan, pengembangan wirausahawan kreatif atau creative trainer, dan keunggulan kompetitif serta pencapaian iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, mewujudkan pengembangan industri kecil menengah yang inovatif dan ramah lingkungan melalui perencanaan pembangunan industri, pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan SOM atau Self-Organizing Map, industri serta pembangunan teknologi industri. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan peredaran barang, kebutuhan pokok, dan barang strategis melalui daya dukung sarana perdagangan, stabilisasi harga, standarisasi, dan perlindungan konsumen, mengembangkan jejaring pemasaran. Ini untuk struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian. Selanjutnya yaitu pembahasan pada yang keempat yaitu kegiatan magang. Kegiatan yang penulis lakukan selama magang pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi meliputi yang pertama yaitu menginput dan mengarsip data keuangan. Yang kedua, mendata peserta program pelatihan. Yang ketiga, mempersiapkan dan memonitoring peserta pelatihan. Yang keempat yaitu administrasi perusahaan, yang termasuk pembuatan nota dinas, pembuatan surat undangan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya pada pembahasan yang kelima yaitu ada analisis dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu ada kendala yang dihadapi. Selama penulis kerja praktek pada Disdakoprin, penulis berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami penulis. Di antaranya yang pertama yaitu ada kendala pada job desk. Pada saat penyelenggaraan program, penulis mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya tenaga kerja pada divisi UKM, maka pembagian job desk menjadi sulit, yang mengakibatkan seorang staf memiliki lebih dari satu job desk. Untuk contoh, penulis diminta menjadi panitia untuk program kegiatan akselerasi. Tetapi di saat yang bersamaan, penulis juga diberikan tugas untuk mempersiapkan data peserta untuk acara kegiatan workshop keesokan harinya. Hal ini tentu dapat menyebabkan masalah karena sulitnya mengerjakan dua pekerjaan secara bersamaan dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Untuk selanjutnya yaitu ada cara mengatasi kendalanya. Yang pertama yaitu menambah tenaga kerja. Menurut Martoyo tahun 2011 menyatakan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah untuk mengetahui tenaga kerja senyatanya yang diperlukan. Ikut diperhitungkan juga tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja atau labor turnover. Manajemen pada kantor Disdakoprin ini sudah cukup baik, akan tetapi perlu dilakukan penambahan tenaga kerja, khususnya pada saat di lapangan. Karena dengan tenaga kerja yang terbatas, sulit untuk mengatasi bila terjadi kendala di lapangan. Tidak perlu menambah tenaga kerja tetap. Disdakoprin bisa mencari masyarakat dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pekerja dengan status tenaga harian lepas. Ataupun bisa juga dengan menambah jumlah mahasiswa magang yang dapat membantu pada saat mengadakan program dengan jumlah peserta yang besar. Untuk kesimpulannya, selama pelaksanaan praktek kerja di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian atau Disdakoprin Kota Cimahi ini, penulis menyimpulkan kekurangan yang terdapat di sana yaitu minimnya tenaga kerja yang menyebabkan seorang pegawai Disdakoprin memiliki job desk ganda. Hal ini tentu mempengaruhi manajemen kantor, dan jika tidak segera diatasi dapat mengakibatkan adanya masalah pada saat Disdakoprin mengadakan program dengan jumlah peserta yang besar, seperti program workshop ini dengan kuota peserta yang disediakan berjumlah 300. Untuk selanjutnya, pada pembahasan yang ke-6 ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan eksploitasi ini yaitu peserta akan jauh lebih siap membangun perusahaan demi keberlangsungan perusahaan atau usaha tersebut. Para peserta yang sudah mendapat bekal pematerian ini pula wajib memenuhi tingkat kelayakan dan kesiapan karena kelayakan dan kesiapan adalah dua syarat bermitra. Maka diharapkan para peserta menjalankan materi yang sudah dibekalkan kepada peserta. Untuk selanjutnya yaitu saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan saran kepada Disdagkoprin Pemkot Cimahi yaitu yang pertama, memfasilitasi akses kepada peserta yang diperlukan seperti modal, teknologi, dan infrastruktur agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, menambah kuota peserta agar lebih banyak UMKM yang dapat mengikuti kegiatan akselerasi yang diadakan oleh Disdagkoprin Pemkot Cimahi. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap peserta yang mengikuti program akselerasi ini, guna memastikan program-program yang diterapkan memberikan dampak positif dan dapat dijalankan dengan semestinya. Ini untuk dokumentasi sewaktu melakukan magang di Disdagkoprin. Dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Semua kegiatan kuliah kerja magang ini terus diadakan agar pengetahuan mahasiswa bisa diperluas. Ilmu baru bisa didapat bukan hanya pada bangku perkuliahan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian. Semoga insight yang bisa disampaikan bisa bermanfaat juga untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.